grup B dan juga grup C. Yap, kita bakal kini tampaknya dari arah pesawat, potongannya cukup fair kali ini ya. Dari potongan bagian Esna ya, sampai ke arah Gatka, ini akan cukup memudahkan mayoritas tim untuk di kota mereka masing-masing. Oh iya, betul banget. Dan beberapa tim Alter Ego nampaknya nggak memilih untuk drop ke SMB. Seperti biasa, ini plan kedua mereka berscraping ke arah Kameski dan juga Stalber. Ini gue suka banget karena gak hanya berpacu ke satu drop zone, jadi semua opsi, semua variabel mereka punya. Dan beberapa tim juga seperti BX juga cukup cepat untuk turun ke bawah. Begitupun AAT, ya AAT ya. Ini dua tim Vietnam langsung turun berbarengan, mungkin antara Farm ataupun Milta. Betul, tapi kita bakal juga tampaknya di bagian scrapping and mention kosong ya? Nggak ada yang ngisi kali ini. Ada tuh AAT kayaknya. AT Prison sih. terbang terus mereka, prison, tapi nggak nyampe ke mention ya? Cuma agak berpisah cukup jauh nih, scraping mereka agak mengerikan menurut gue. Tempelan sama BX ya? Iya, begitupun Voin yang dropnya di Milta, kayaknya bakalan rebutan vehicle BFD dan fight lagi. BFD. Ya, Oh my god. kita bakal lihat, tapi tampaknya kita bakal sedikit ngintip itu ke Yasnaya. Boleh dong, ke BFD. Itu tadi Victim sama Shine Like a Diamond, mereka mempunyai spot di Yasnaya, tetapi cufflinknya berbeda nih. Cufflink atas udah dikuasai sama Victim, dan cufflink bawah sama Shine Like a Diamond. Gue nggak tahu ini bakal fight intense kan, tapi kalau posisi seperti ini nampaknya dari kedua tim sudah menyadari kayak disengage aja, nyari vehicle aja paling. Betul, tapi kita bakal lihat di awal-awal masih cukup aman juga, belum terlalu banyak fight yang terjadi. Tapi ya, namanya juga early game, tentu looting-looting ini nggak bakal banyak makan korban sih. Oke, dan yes, yang dicari pun di apartemen. Gue kadang suka pusing juga nggak sih kalau looting apartemen. Kayak yang pertama memakan waktu, kemudian juga lootingan itu kayak sisi atas yang lebih penuh lagi. Dan kembali lagi dari BFD yang bener yang Flo bilang, di Rozok adalah harga mati, tetapi ada talent All-Star yang bakal mengganggu, memberikan distract juga ke arah Ucup yang menjadi palang pintu untuk melihat pergerakan dari tim talent All-Star. Betul, kita bakal tampakkan dari tim TA kali ini bakal berhadapan dengan tim BFD yang tampaknya setupnya sudah setup perang. Beda sama kemarin, mereka setup santuy ditabrak sama tim lain. Betul, santuy-santuy aja, tetapi kali ini agak menjaga. Betul, biasanya Morph itu ngambil gunung atau nggak stay dulu di area gear gopol. Tapi ternyata kita bakal lihat tampaknya dari tim-tim Vietnam saling beradu kali ini pada Bensu menemukan dua target dari AAT. No way, kali ini tampaknya benar-benar no way untuk survive, langsung dipulangkan ke arah lobby dan membuat keadaannya untung bagi tim BX. Yes, Bensu langsung knockdown begitu dari dua player Vietnam yang berada di depannya. 2 kill sudah diperoleh. Bensu ternyata selain bikin kambing geprek juga jago untuk men-take down 2 player di awal-awal. Betul, dan kita bakal kali ini juga dari tim BX sedang dapetin 2 poin di awal-awal. Harusnya mereka cukup nyaman sih, apalagi mereka sudah clear area-area yang mereka pengen set up. Oke, dari Bensu, emang sih dari awal drop zone gue udah ngeliat mereka, kemudian juga vehicle di Milta Pasti spawn. Iya, di pertigaan ada, di rumah gudang Gudangnya. ada, cuma dan sebelah kanan antara Milta Power juga ada. Dan ternyata circle lebih mengerucut ke arah sebelah kanan. Yes, ini tim mestinya dari sebelah kiri yang drop zone-nya banyak yang melakukan early rotation. Kita bakal lihat ya. AE yang gue pikir SMB, mungkin Dewa United agak lebih rapat, bisa saja menghantam 2 player box yang berada Betul, di battlefield. andai ketangkep itu bakal jadi PR bagi Iya. tim box. Tapi dari box kayaknya sudah melakukan sedikit tarik mundur ya. Mengamankan posisi-posisi yang lebih jauh ketimbang harus berhadapan depan-depanan dengan tim Dewa United. Dari Tigan kali ini bakal coba untuk pindah posisi, sedangkan Soas masih nge-hold di bagian lower ground. Tapi kendaraan sudah dimulai di starter dan langsung balik ke arah rumah harusnya. Ini yang keras break kan ya mestinya. Break sama Soas. Break yang paling keras ya, Iya. Soas. Dan Marco tentunya dia pemain yang sangat amat berpengalaman dari 0-1. Tapi Marco baru dibilang begitu saja bertemu dengan one more Nguyen 2K bakalan berpindah lock ke arah Soas kali ini. Karena Soas dia sudah dari sisi high ground juga, tapi satu Fred Granat bakalan ditembak begitu saja. Dan Fred Granatnya tembus meledak tepat di depan mata dari seorang Soas. Dan adanya backup juga dari Darlita, tapi Nguyen terlalu terbuka, lama badannya dan bisa di-refract balik. Terlalu pede, itu open banget badannya dan dia akhirnya tertumbangkan dari sisi jauh. Tapi kita bakal dari Bucky Winter Soldier akan tertumbangkan juga oleh Break. Baru dia omongin keras, membuktikan kualitasnya kali ini. Oke, dan Soas pun tampaknya bakalan coba di-revive, tapi cukup jauh. Adanya space yang dilakukan oleh Break dan teman-temannya.
3 nampaknya yang bakal coba untuk merevive seorang Soas. Karena memang harus banget begitu pun dari Tigan, jangan terlalu lama terbuka-buka badannya. Karena Darli nampaknya bakalan siap untuk mendobrak dari seorang Whites. Tigan. Sudah take down juga. Break yang diharapkan untuk melanjutkan perjalanan box. Betul, box yang tadi sempat tampil cukup pede, kali ini tinggal menyisakan satu player lagi di sisi belakang. Sedangkan dari tim 1M, masih ada 2 player mereka, ada Darlin juga Whites yang masih bertahan hidup, tapi Soas masih ada chance untuk diselamatkan kalau dari seorang Break bisa meng-clutch tim 1M. Oke, Break nampaknya bakal memberikan pastinya, dan One More juga bakal mendobrak dari seorang Break yang masih berdiam diri di balik satu rumah, dan Whites mencoba membuka smoke terlebih dahulu untuk menutup angle dari seorang Break. Bagaimana dari Darli dari arah sebelah kanan ingin nge-cut ataupun ngegunting pergerakan dari Break. Oke, tapi kita bakal lihat dari seorang Darli masih ada di balik pohon. Kali ini Break sudah mengantongi bom juga, mungkin dia bakal mengincar Darli yang udah ketahuan posisinya, tapi lemparan bom tadi hampir menumbangkan seorang Break, tapi bom yang meledak tepat di sebelah tembok. Whites berdekatan sekali dengan seorang Break, tapi belum bisa menumbangkan dari tadi dia. Oke, dari Break nampaknya juga cukup tenang, gak terlalu panik. Begitu dari Whites, ada Fred Granat yang terlemparkan, seperempat darah sisa yang dimiliki. Satu Fred S nampaknya bakalan terpakai. Begitu dari Break, mencek posisi lagi untuk mencari posisi dari seorang Darli. Bakalan fight begitu saja 1v1, dan AKM dari seorang Darli belum menembus darah dari seorang Break. Dan Whites sudah bergerak juga. Break cukup berhati-hati lagi. Rasengan dan juga Chidori, ternyata rasengan dari Whites terlebih dahulu masuk ke arah Break, dan Break selesai. Hashtag 16 dimiliki oleh Box. Yap, dan kita bakal pindah kali ini ke arah Rozok, di mana BFD kali ini tampaknya lagi cosplay jadi... Wah, salah map dia kayaknya. Dia kira Sunhawk kayaknya. Masih ada di Blue Zone, zona kedua. Dan tampaknya dari BFD karena kelamaan tadi nahan di dalam Rozoknya, sekarang malam terpaksa mainkan rotasi dengan zona yang cukup jauh. Kemudian juga utility-nya nggak terlalu bagus nih. Begitu Remorp bertemu dengan AT Jacques menjadi pemain yang paling depan untuk menjaga pemain-pemain Remorp yang lainnya menunggu kanan yang lain. Begitu pun ada pergerakan yang bakal menjadi trap, tapi Demon Jifro bakalan menembus dengan pro shoot-nya. Scar L luar biasa, tapi Bond dari Vipro pun harus ditumbangkan juga. Dan Yale, begitupun Mighty sudah datang untuk mengcover lebih dekat lagi. Tapi kita lihat sekarang Mighty hampir tertumbangkan juga karena bom dilontarkan ke arahnya. Kali ini kita bakal lihat tadi Morph lagi coba untuk menyelamatkan temannya sedang dalam posisi knockout, dan Jacques harusnya bakal bisa dari 5 sih sebelum dari Demon coba untuk perang kembali. Yes, Yale masih cukup sabar memberikan Yale membuang Fred Granat lagi sebelah kanan, sebelah kiri, berharap adanya splash damage yang masuk ke arah Demon Jifro. Tapi Demon Jifro malah menarik mundur dirinya. Demon Jifro dibiarkan begitu saja, nggak ingin mengambil resiko yang berlebih karena 3 pemain dari Morph sudah berdiri tegak dan menantang. Betul, tampaknya dari seorang Demon meninggalkan Bond dalam posisi knockout, tidak diselamatkan dan coba untuk menyelamatkan dirinya melainkan. Tapi kita bakal lihat di lain sisi dari tim Morph. Lagi asik perang di belakang dia ada tim lain, bahkan sekarang di area tim Morph harusnya udah mulai banyak tim yang mendekat sih. Mestinya sih, dan terpantau juga di belakang adanya alter ego dari seorang Potato yang sudah terpantau juga mendekat ke arah Morph dan juga AAT. Gue belum melihat lagi nih pemain-pemain AAT yang lain di manakah mereka memposisikan badannya. Hanya Demon V Pro yang masih terpantau oleh mata dari pemain-pemain Morph. Dan sedikit maju untuk diluting terlebih dahulu. Dan di sisi lain BX yang menyadari pergerakan antara Morph dan juga AAT. Tapi kita bakal lihat dari tim BX dengan menyadari bahwa ada tim-tim lain yang mulai fight, harusnya mereka juga mulai masuk ke mode defensif, di mana tim-tim lain mungkin akan menabrak ke arah mereka. Tapi dari Morph tampaknya nggak cuma dari satu lawan diincar, melainkan dari SLD. Shine Like Diamond pun menjadi incaran dari tim Morph. Ezreal menjaga perbukitan kali ini 1 orang saja, menahan 3 player dari tim SLD. Yes, begitu pun dari Ezreal berada di sisi bawah. Shine Like a Diamond diam-diam juga menyabat pergerakan-pergerakan dari Morph. Dari harus lebih berhati-hati lagi. Spot yang dimiliki dari Shine Like a Diamond juga cukup enak sebenarnya, berada di sisi atas, banyak yang bebatuan, vehicle juga mereka cukup, utility Fred Granat juga nampaknya mereka juga banyak untuk melempar ke arah Morph, tetapi fight intense belum terjadi. Alter Ego ternyata yang diam di juga, ini banyak loh, 3-way showdown enggak, 4-way showdown juga enggak, jadi 1, 2, 3, 4, terus ternyata sebelah kanan ada lagi yang kejadian sama juga, iya. Karena ini kan masuk ke area perkayuan. Memang ini kan banyak high ground low groundnya, jadi banyak pasti tim-tim yang saling nge-lock juga, masih saling mencar-mencar tempat-tempat juga, dan ini baru zona 3. Ya. Ini jadi choke point tempat yang paling enak sih emang perkayuan yang gila. Dari kan lagi Diamond Pikang bakal nge-spray down begitu saja, belum ada peluru yang masuk ke arah pemain-pemain Morph, masih cukup aman. Pemain Morph
menumpuk dirinya di balik-balik vehicle, di balik-balik pepohonan juga, dan Yale memisahkan dirinya dari ketiga rekannya di sebelah kanan. Betul, kita bakal lihat juga dari Shine Like Diamond masih mengincar pergerakan dari seorang Hazelnut yang mulai terpantau lompat kiri, lompat kanan dalam rumah dengan mininya. Trong Zin kali ini bakal coba naik back tapping dilontarkan, tapi baru connect satu peluru saja ke arah Hazelnut, belum bisa menumbangkannya. Yes, Strong Zinwan harus menetapkan angle-nya, morph aja, alter ego aja. Tapi ketika nanti zona ngejomplang nih bro, Shine Like a Diamond yang gak enak. Mereka harus cabut, Kejepit banget. iya kejepit, alter ego ngelock, morph juga ngelock. Tapi BX yang ternyata diam-diam juga stay memantau pergerakan. Ini banyak banget satu dua jam. Ini BFD tumbang sama tim victim langsung. Oh my god. Cukup instan loh, tapi apa mereka lagi naik mobil ketangkap ya? Kayaknya Kan ketangkap di sih, blue zone mereka kan. Kayaknya ketangkap sih di blue zone mereka ya di-cut gitu rotasinya. Iya, buru-buru mau masuk, maksa masuk, ketembak sama tim victim yang sudah setup di pinggir zona. Karena yang kayak tahu, victim itu selalu setup di pinggir-pinggiran. Mungkin ini PR dari BFD kali ya. Mereka ada yang nabrak di drop zone-nya. Kemudian juga bagaimana mereka late rotation juga harus belajar, bro. Karena emang gameplay dari BFD yang kita tahu 1 sampai ke 4 itu pasif, tapi 5-6 itu bakalan offensif abis-abisan. Betul, ketika semua bonyok, dia baru keluar. Betul. Yes, dan dari DU Oki Ozoro di sisi recent kill pun terpantau mendapatkan satu knockdown, dan Yumi House yang terlihat oleh sisi kita melanjutkan. Oki Ozoro nampaknya bakal melanjutkan serangannya dengan UMP yang sudah dimiliki dan bakal confirm kill satu pemain dari Talent All Star, dan yes, menyapu bersih pemain-pemain Talent All Star yang sedang ada di spot tersebut. Betul, dan kita bakal lihat DU kembali bermain dengan cukup konsisten pada awal hari ini. Tapi dari tim lain tampaknya masih cukup banyak yang masih utuh pemainnya. AE masih utuh, Morph masih utuh, Void masih utuh. Iya. Mayoritas tim Indo masih utuh nih playernya. Iya, ini mutus ranting kayak kira-kira tim Indonesia lagi-lagi hari ini chicken. Karena kemarin 6 match di hari pertama, semua match Indonesia yang pernah gagal. Yoi. Dan victim flow yang tadi Domo. Betul, ini dia victim yang kali ini bakal langsung setup di bagian tebing-tebing, kali bakal berhadapan dengan tim SG. Tapi ini dia SG terus menekan pergerakan dari victim yang tinggal memisahkan kali dua member mereka. Miseri dalam posisi knockout, tambah lagi knockout lagi ke arah victim. Nikro kali bakal bermain untuk tim SG. Apakah dia bisa mengubah gameplay dari SG menjadi lebih galak lagi? Oke, dari Fajar namanya bakalan coba nge-backstep dua pemain victim yang terpisah. Dua pemain SG yang terpisah, dan Nikro bakalan close combat begitu saja dengan jump shot yang dilakukan. Dan tertundukkan seorang Genforce dari seorang Nikro. Posisi yang sangat apik dan ciamik dari seorang Nikro, tapi Blue Zone nampaknya bakal berjalan begitu saja. Jersey pun bisa menghantam dari seorang Fajar, dan victim pun selesai perjalanannya di hashtag 13. Betul, tampaknya kita bakal lihat Indo versus Indo kali ini menumbangkan satu korban, dimana dari victim tadi meratakan tim BFD, sekarang gantian. Dari dia diratakan oleh tim SG. So, 12 tim tersisa, 34 yang masih live. Tampaknya Morph enak banget di posisinya. Asal mereka bisa nahanin. Tapi paling enak adalah tim AE dan juga Void. Void enak. Alter Ego juga enak. Sebenarnya Big Get Alias juga enak perjalanannya. Tinggal menunggu circle kelima, circle keenam. Gue berharap tim-tim Indonesia lagi siapapun itu bisa bermain sampai ke late game, dan fight bakal berlanjut dengan tim BX dan Morph yang sudah saling berdekatan. Mereka bertetanggan dengan rapi, dan adanya Fred Granat lagi-lagi rasengan cedera bakalan dilakukan dengan Bensu dan pemain-pemain Morph yang sudah standby di balik-balik kompon BX. Betul, kita bakal lihat lemparan bom kembali ke arah lawan, tapi Bensu terkena sedikit molotov yang kali ini mengikis nyawanya menjadi lumayan low, tapi sayang sekali dia nggak kena full molotov damage-nya. Ya, tapi lumayan lah ya, splash damage seperti ini, jadi lumayan untuk mendobrak. Setidaknya itu berani sih Morph untuk menekan lebih dalam lagi. Tapi Shine Like a Diamond nampaknya bakal mengganggu juga. Three-way showdown bakal terjadi di satu kompon yang mengerikan ini. Morph Ezreal menjaga sebelah kanan, begitu pun dari Mike T agak di tengah. Yale dan Jakes yang masih mencoba mengambil satu nyawa dari Bensu, dan Mike T agak merapat sedikit untuk bertahan di balik vehicle dan juga pepohonan, berharap mendapatkan satu pemain yang mengganggu Shine Like a Diamond. Ini benar-benar harus dihabisin dulu sih, bro. Betul, ini harus nge-clear. Mereka satu area yang sama, tapi tampaknya dari tim SG juga diledakan oleh seorang Ezreal. Kali ini dimana dari Morph sudah mengantongi 4 kill di awal-awal zona OTW kelima kali. Tapi tampaknya dari Morph juga mulai dipinjangkan oleh tim-tim sekitar area mereka. Bahkan Mighty belakang ke arah lobby, 3 member tersisa. Tampaknya dari tim-tim Indonesia masih lengkap. Kali ini Void, DU dan juga AE saja yang masih bertahan. The United diam-diam juga nge-backstep tadi dari Morph. Iya. Oke, dan ini makin seru banget. Satu kompon ini direbuti banyak tim. Ini mungkin checkpoint yang enak sih. Tetapi 40 detik mereka harus berpikir, mereka harus lebih masuk lagi ke dalam circle. Apalagi ini flat ground gak sih?
dalam Ini circle. flat, ini harus Ini flat. mengandalkan portingan ya. Portingan betul. Jadi mereka harus berputar otak dan harus cepat melululantakan tim-tim yang sama jalur rotasinya. YMH bakalan fight cukup dekat dan 2 flat granat bakalan dilempar begitu saja diledakkan depan mukanya, tapi belum ada granat yang on point ke pemain Alani. Betul, kita bakal serang Kufet, bakal spray kali ini M249 yang mendapatkan korban terakhir dari tim lawan. Tiba-tiba tinggal 9 tim, terkikis dengan cukup cepat dan tinggal 27 player masih live kali ini. Ya, tim-tim yang sebelah kanan sih agak wolos gitu ya. Mereka kayak stay berdiam diri. Tim yang sebelah kiri yang agak pusing. Semua satu arah rotasi, semuanya ingin masuk ke dari arah barat circle flow. Betul, itu benar-benar membuat semua tim akhirnya cukup banyak yang terkikis, banyak juga yang bahkan dipulangkan ke arah lobby, tapi kalau kita perhatikan sekarang BTR ternyata masuk hanya dengan 3 player. Tanpa Tachibana lagi. Ini orang-orang Yuhai, Ryzen. Oh Liquid. iya. Tanpa Tachibana. Mungkin lagi sibuk kali ya? Yes. Oh, mungkin Ya, ya, mungkin. ada kesibukan lain. Iya. Akankah Kikis bermain juga? Mungkin bisa jadi ya. So, masih melanjutkan game yang cukup panas di kompon. Ini pergudangan ya sih bilangnya, pergudangan Milta. Iya, ini pergudangan Milta. Yes, Mini Milta lah kalau dibilang. Oke, dan Alter Ego ternyata yang lagi-lagi bakalan dipanah begitu saja oleh pemain-pemain Dewa United. Dan yes, semua tim dengan vehicle-nya di minimap bisa kita lihat ingin masuk ke dalam circle dan memilih langsung di pinggiran-pinggiran terlebih dahulu aja. Kecuali tim yang warna biru muda tadi. Betul, itu kalau nggak salah tim dari Vietnam juga. Tapi kalau kita serang lihat dari tim Alter Ego ya, mereka tengah-tengah zona banget, tapi open juga posisi mereka. Yeah. Forting harus dipasangkan dengan rapi. Tapi lain sih bakal dari tim SG tampaknya mereka terus menambah poin meskipun tinggal satu player yang masih bertahan di zona kali ini. Ya, begitu dari Alter Ego Potato harus berdiam diri terlebih dahulu. Ada yang menembaki tapi setupnya Fortingan juga cukup lumayan. Ban sih yang gue notice selalu harus dipecahkan biar kaki nggak ditembak begitu saja. Hazelnut masih berdiam diri untuk membuka smoke terlebih dahulu. Begitu dari Ryzen ingin mencoba mendapatkan tapping-tappingnya, 1 nyawa ingin didapatkan karena masih 0 elimination. Betul, Untuk ini masih Brigade 0 Alliance. elimination dan masih di top 8 yang berarti kalau mereka tumbang ya cuma 1 poin placement yang diperoleh. Tapi dari Yumi House tampaknya diincar juga oleh Yuhai dan mensecure poin pertama bagi tim BTR. Oke, dan Yuhai masih melancarkan serangannya juga dengan DP-nya ke arah Monster. Tapi close combat bakalan terjadi antara Alter Ego dan juga Dewa United. Steve Boy tertunduk lesu begitu dari Oke Ozoro. Spaw jadi pemain yang paling depan diharapkan bisa menahan pergerakan dari Alter Ego. Begitu dari Potato yang ingin mencoba mengcover dari seorang Spaw. Spaw pun tumbang. Potato bakal melempar dari flat granatnya. Bisakah dia untuk setidaknya memberikan splash damage ke arah Dewa United? Iya, tapi dari DU lihat one by one mulai di take down oleh tim Alter Ego dan Hazelnut dan Remy yang maju depan juga. Ini bakal jadi tembakan yang mengerikan juga karena damage yang sakit dan juga fire yang kencang akan membuat lawan-lawannya bertumbangan kali nanti. Itu dia dari tim DU langsung kehilangan member-member mereka. Tiba-tiba 6 tim doang yang tersisa kali ini dan tampaknya masih ada BTR, SG, Void, Morph dan juga Alter Ego yang berarti 5 tim dari Indonesia, 1 tim dari Vietnam yang bertahan. Yes, lagi-lagi tim Indonesia yang bisa bermain terus-menerus sampai circle ke-6. Tadi gue nggak nyangka juga, ternyata Void diam-diam juga mengarah ke tim Dewa United. Berarti Alter Ego harus lebih stay, lebih tahan diri dulu karena Void yang sudah benar-benar nolong pergerakan mereka. Meskipun dari BX cukup struggle untuk masuk ke dalam circle. Bagaimana Gatron Alliance nampaknya siap menyantap diri mereka juga. Alter Ego yang tadi gue bilang agak sedikit nahan dulu pergerakannya karena Void sudah dekat. Apalagi Potato bakal melawan 3 player sekali kena. dari Void. Tapi terkena juga tembakan dari tim BTR dari Yuhai menumbangkan satu lawan mereka. Di lain sisi dari SG bakal perang dengan tim BX juga di mana satu player mereka ditumbangkan oleh jersey-nya dan bahkan disecure langsung poin tambahannya tapi tidak tanpa luka juga di mana jersey juga ditumbangkan kali ini. Yes. Potato dan juga Hazelnut dalam posisi yang cukup sulit ya. Terjepit di lower ground dan hanya bermodalkan satu fortikan kendaraan. Oke, Potato menjadikan last man standing yang diharapkan bisa membangunkan seorang Hazelnut. Tetapi Debs 2K memposisikan dirinya dari sebelah kanan berharap ada angle yang terbuka ke arah Alter Ego. Yang dimana kalau dia mendapatkan Alter Ego, mereka benar-benar aman di arah sebelah kanan. Tinggal bagaimana tim-tim yang di sebelah kiri bakalan di backstab begitu saja. Morph masih cukup struggle karena ada Bensu yang menutup pergerakan mereka masuk ke dalam circle. Yang Bensu masih berdiam diri di open field. Ini terbuka enak banget Iya. kalau ditembakin dari sebelah kanan. Ini enak banget, tapi untuk sementara aman sampai zona menutup. Yes. Ini sampai zona menutup dan mungkin dari harapan Bensu mungkin bukan WCD tapi yang naik 1-2 peringkat udah lumayan lah. Iya, dapetin hashtag 4 ataupun hashtag 3 itu udah lumayan banget untuk uang hashtag Debs yang tertangkap ternyata oleh
Yuhai, tapi Bumi mentah. adanya terpantul, Red Gun yang dimasak, tetapi Potato langsung berdiam diri kah? Atau membuka badannya, karena mengerikan banget. Flat Ground yang sangat terbuka, ini bisa Bigetron yang nge-backstab begitu saja, ngelihat sebelah kanan, dan ternyata poin yang diluluh lantakan oleh Alter Ego. Yes, itu dia dari Void akhirnya ditumbangkan juga menyisakan 4 tim kali ini dari PX. Ini yang gue bilang, dia mungkin gak berharap WCD, kecil kemungkinannya, tapi Iya. naikin 2 peringkat, 3 peringkat, itu lumayan banget hitungannya. Begitu dari Morph, kayaknya nggak ingin membuka tembakan juga, slow aja Jacques, sama mungkin mindsetnya kayak BX, jadi biarin antara Alter Ego dan juga Bigetron Alliance. Kalau lihat posisi Bigetron Alliance nampaknya lebih unggul, mereka punya posisi yang cukup enak, kemudian juga merefresh armornya dengan supply box yang baru turun, tapi Bensu nampaknya bakalan dikejar oleh Blue Zone dan masih ada celah untuk mengumpat di balik low ground. Betul, kita bakal lihat seorang Potato terus mengincar juga posisi dari seorang Ryzen. Kendaraan yang tembak belum menemukan posisi seorang Ryzen bertahan di mana, tapi dari Liquid hampir ketahuan juga oleh Potato kali ini. Ini bahaya untuk BTR karena ada 3 tim lain yang tentu akan mengincar mereka sebagai orang paling rame, tapi tampaknya sebelum bisa menumbangkan tim lawannya dari BX berhasil menumbangkan tim Morph naik ke nomor 3. Ini yang dicari oleh seorang Bensu. Bensu. Oke, dari seorang Bensu nampaknya masih cukup aman. Morph sudah tertangkap begitu saja. Posisi dari Bigetron Alliance juga cukup apik. Satu sebelah kanan dari seorang Ryzen, nampaknya smoke juga bakalan dibuka untuk menutup angle dari pemain-pemain Alter Ego, Hazelnut, dan satu lagi siapa ya? Gue lupa. Potato, Potato Hazelnut. ya. Potato Hazelnut Ya, cukup ini. berjauhan posisinya. Betul, mereka split agak jauh mungkin dengan upaya agar nggak ketahuan juga posisi mereka persisnya di mana. Tapi kita bakal kayaknya juga dari seorang Hazelnut bakal langsung melakukan full boost menghadapi 3 player BTR. Ini BTR kalau sampai ke pick off 2 sisi, ini baru PR nih. Yes. Ya, kalau diam-diam juga Bensu bisa aja nge-backstab gitu saja ketika badan-badan dari Bigetron Alliance terbuka. Yuhai sudah menutup dirinya dengan baginya dan tertangkap Potato dengan frag granat yang dimiliki oleh Ryzen dan bakalan secure begitu saja dengan Scar Elia dan bakalan dimajuin begitu saja. Liquid juga akan membuka badannya untuk menjadikan tameng dari Bigetron Alliance. Berdiam diri dulu proning untuk merefresh armornya juga menambah lootingan-lootingan. Begitu dari Hazelnut tampaknya cukup tenang, nggak terlalu panik. Masih proning untuk melihat badan dari seorang Liquid. Betul, kita bakal lihat dari seorang Liquid tampaknya sedikit mengetahui posisi dari tim Alter Ego. Kali ini lemparan bom melontarkan, dapetin targetnya. Dan tinggal 3 lawan 1 dan for your information, BTR hanya bermain 3 dari awal. Yes, dari awal cuma 3 player dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan winner chicken dinner. Oh, luar biasa Liquid yang kali ini berani banget untuk membuka badan, menggantikan posisi seperti Zuxi dan bakalan spray down begitu saja untuk mencari seorang Bensu yang sudah berdiam diri di balik logran dan juga menutup angle dengan smoke. Gue berharap ada frag granat yang masuk sih ke arah badan Bensu. Betul, ini biar clear langsung WCD juga untuk tim BTR. Tapi terima kasih dari Bensu terus jepit di ujung dari zonanya, tapi lihat spray down dilontarkan kali. Iya. Ini dia MVP kita dari BTR, ada Yuhai Bei dengan 5 kill, 773 damage, 0 headshot, 1 assist juga. Survival time-nya 1498 detik, dihitung sendiri ya teman-teman di rumah ya, dibagi 60. Iya, karena itu adalah detik bukan menit. Kalau misalkan biasa kan kita ngeliat udah otomatis menit sama detiknya. Dan langsung saja kita akan melihat face off atau head to headnya antara Yuhai Bei dan juga Ezreal. Well, Ezreal seperti yang kita tahu dari Morph seringkali ter-highlight juga permainannya yang sering membuka perang, sering menjadi entry juga. Dan kali ini diadu dengan Yuhai Bei, Alien dengan Morph kali ini. Betul, ini kita bakal lihat dari 2 pemain yang sangat galak ya, Yuhai dan juga Ezreal. Mendapatkan kill yang dekat-dekatan juga, 5 dan juga 4, tapi damage dimenangkan oleh seorang Ezreal. Headshot memang kedua dari tim player ini ya, nggak mendapatkan headshot, assist dimenangkan oleh Ezreal, tapi survival time karena BTR WCD tentu jadi lebih tinggi dibandingkan dengan tim Morph. Ini dia juga kali ini dari top 5 tim kita di ronde barusan, dimana kita lihat dari BTR di nomor 1 dengan 8 kill, di nomor 2 ada BX, 3 ada Alter Ego, 4 ada Morph Team dengan 6 dan juga 7 ada SGRB dengan 7 kill juga. Yap, betul. Berarti ini terlihat banget ya Indonesia masih mendominasi untuk dari match pertamanya sendiri. Terlihat dari jumlah top 5 teamsnya, 4 tim Indonesia berada di top 5 teams dan hanya 1 tim dari Vietnam yaitu Bisenov yang bisa kita bilang BX ini juga permainannya memang Rapi lah. rapi ya kalau misalkan kita ngomongin dari segi pro teams Vietnam itu sendiri. Betul, ini kita lihat dari tim Indonesia tampaknya mas tuh dengan hasil game tersebut kita bakal melihat kalian juga dari leaderboard game kita yang pertama, di mana halaman kedua kali ini ada One More, ada juga dari Shine Like Diamond, Bonafide dengan 2 total point, ada Box Gaming, Yumi House, V Gaming, Green Muslim dan juga Talon All Star. Halaman kedua memang mayoritas diisi oleh tim-tim dari Vietnam, tapi memang Bonafide tadi bisa dibilang
terpaksa keluar dari zona nyaman mereka. Iya. Mereka nggak bisa rotasi cepat, malah kota mereka Rozhok kembali ditabrak untuk 2 hari berturut-turut. Dan ini harus dicari solusinya nih. Wanna fight antara harus menangin fight di kotanya atau harus cari kota baru. Nah, itu dia. Dan nanti halaman kedua yang sudah dibahas oleh Flo memang lebih banyak tim Vietnam di halaman kedua dan wow, halaman satunya merah putih semua ya. Udah terlihat banget benar-benar mendominasi sekali untuk di game pembuka hari ini. BX yang kita bisa bilang dari hari pertama kemarin memang nggak terlalu bagus ya secara overall standingsnya itu sendiri. Namun kayaknya dari BX udah berusaha untuk kejar setoran nih di hari kedua. Betul. Tapi dari BX gue suka banget ya, mereka kan bertahan hingga posisi 2 itu dengan satu player doang, Bensu, seorang diri. Yep. Dan Bensu itu benar-benar mainnya rapi banget. Dia tahu bahwa gue tinggal sendiri,